kami terima juga, karena kami tidak ada masalah dengan jabatan, itu resiko kami. Kalau memang itu kesalahan anggota kami sudah sampaikan ke jenderal, berarti yang salah saya. Ya, kami penasihat hukum Peggy Setiawan mendapatkan kabar bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat itu memberitahukan kepada penyidik Polda Jawa Barat bahwa berkasnya itu belum lengkap. Kalimat dari Kejaksaan Tinggi, ya, Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat itu mengatakan bahwa terdapat kekurangan yang sifatnya material dan formil. Itu terkait alat bukti dan fakta berkas masih ada yang belum memenuhi unsur, sehingga diberitahukan ke penyidik untuk dilengkapi. Nah, ini ada yang menarik. Jadi di sini dalam berkas penyidik, berkas Peggy Setiawan yang dikirim oleh penyidik Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, ini alat bukti yang ada dalam berkas itu belum memenuhi unsur. Ini parah. Kenapa kami katakan parah? Ada dua biasanya kejaksaan dalam mengembalikan berkas, jaksa mengembalikan berkas itu ada dua. Pertama, unsurnya sudah terpenuhi, hanya saja ada kekurangan, misalnya suruh melengkapi saksi, suruh melengkapi ahli biasanya, ya. Kalau itu yang terjadi, maka alat buktinya sudah cukup. Nah, tetapi kalau kalimatnya adalah alat bukti yang ada belum memenuhi unsur, berarti alat bukti yang dilampirkan oleh penyidik itu, ya, oleh penyidik Polda Jawa Barat itu, alat buktinya belum memenuhi unsur ke arah Peggy Setiawan itu adalah pelaku pembunuhan. Ini parah banget. Kami yakin, ya, penyidik Polda Jawa Barat tidak akan bisa melengkapi alat bukti karena memang alat buktinya itu memang tidak ada. Kan kami sudah sering berteriak apa alat bukti yang dimiliki oleh penyidik, ya, sehingga menetapkan diri kami sebagai tersangka. Tidak akan bisa hanya ijazah, KTP, kemudian raport, ya, kemudian mencari-cari ada enggak afiliasi atau anggota geng motor, kemudian mencari-cari ada enggak Jakmania garis keras anggotanya, kan hanya mencari-cari itu. Sementara alat bukti yang bisa menunjukkan Peggy Setiawan sebagai pelaku, sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan itu tidak ada. Kami jamin itu tidak ada. Jadi buat penyidik sudahlah, ya. Penyidik itu seharusnya melakukan penyidikan atas kasus pembunuhan Pina Eki ini harusnya berangkat dari handphonenya Pina Eki. Pina punya handphone, Eki punya handphone, dalam putusan pengadilan itu ada. Diusutlah dari situ, jangan ditutup-tutupi. Itu dari 2016 handphone Pina Eki nggak dibuka, CCTV nggak dibuka. Kalau itu dibuka, baru ketemu tuh pembunuh yang sebenarnya. Silakan, ya, kalau nggak percaya, udah dibuka saja itu handphone percakapan atau riwayat handphone Pina Eki, kemudian CCTV-nya dibuka masih ada itu CCTV-nya. Tanyakan ke Pak Ibu Rudiana itu yang pertama kali mengamankan. Oke, demikian. Pertanyaan saya sudah saya sampaikan ke Pak Beni Momoto. Peggy Setiawan yang di Cianjur sudah pernah diperiksa belum? Pak, siapa itu yang Anda rujuk di Cianjur itu? Siapa? Karena Pak Beni mengatakan dan Pak Kadif Humas mengatakan, ya, semua nama Peggy Setiawan ini sudah pernah diselidiki dan sudah pernah dilakukan penyelidikan, baik dari browsing maupun dari penyelidikan penyidik. Berarti dari situ boleh dong kami menanyakan yang muncul hangat di media sosial, ada Peggy Setiawan Cianjur, ya, yang dalam keterangan pada kontennya Kang Deddy Mulyadi itu dia ketua Monreker. Dalam dakwaan, Pak, ya, motif daripada motif daripada pembunuhan ini diantaranya, Pak, itu mereka bersebelas lagi minum-minuman di depan SMP 11 Perjuangan. Lalu Andi mengatakan yang DPO itu, ya, bahwa dirinya ada masalah dengan geng ekstisi. Minta bantuan geng Monreker agar mencari geng ekstisi. Artinya, ya, pertama, ya, saya mendengar karena nama Peggy Setiawan sudah dikumpulkan, wajar dong itu Peggy Setiawan, dan tidak asal ngomong. Ini belum diperiksa oleh polisi. Ini belum diperiksa Peggy Setiawan yang ini. Saya nggak tahu diperiksa apa belum, makanya ya, berkali-kali saya menanyakan, coba kan katanya nama-nama Peggy Setiawan ini sudah di-track, sudah dikumpulkan, sudah diperiksa, sudah diselidiki. Coba dong diperiksa Peggy Setiawan Cianjur. Terima kasih. Ini sayang sekali sebenarnya banyak yang mau saya konfirmasi, mungkin dititipkan saja.
saja nanti pihak kepolisian juga menyampaikan ini nih aspirasinya agar diperiksa juga Peggy Setiawan yang Aspirasi itu udah lebih dahulu saya terima, udah kami sampaikan. Cuman memastikan dulu, karena kan disebut di dalam pengadilan, jangan sampai dia salah tangkap, semua Peggy ditangkap. Dipastikan alias peronnya. Itu. Jadi kuncinya itu ya, di alias perong. Baik. Terkait berkas perkara atas nama tersangka PS yang kami terima pada hari Kamis lalu, tanggal 20 Juni 2024, tim jaksa peneliti sudah melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut, dan atas hasil penelitian tim jaksa pada tanggal 24 Juni 2024, tim jaksa peneliti sudah mengirimkan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap kepada rekan-rekan penyidik Polda Jabar. Artinya berkas tersebut sudah dikembalikan? Terkait berkas tersebut belum dikembalikan karena menurut undang-undang masih diberikan kesempatan kepada jaksa untuk membuat petunjuk dan akan dikirimkan kepada teman-teman penyidik Polda Jabar. Caranya kapan? Karena dalam saat ini teman-teman jaksa masih menyusun petunjuknya, di dalam 7 hari ke depan mulai hari ini akan dikirimkan kepada teman-teman penyidik Polda Jabar. Informasi itu sudah disampaikan kapan? Hari ini, kemarin? Pada tanggal 24 Juni 2024. Itu dalam bentuk surat P18. Berarti berkas masih belum P21? Berkas masih belum lengkap, terdapat kekurangan material dan formil. Ada pertanyaan lagi? Bentuk kekurangannya apa? Nah, itu karena terkait alat bukti dan fakta berkas masih ada yang belum memenuhi unsur, sehingga diberitahukan ke penyidik untuk dilengkapi. Itu jaksa sendiri tetap 6 atau ada perubahan? Masih tetap 6 dalam melakukan penelitian. Ada lagi? Oke. Ada catatan-catatan khusus ya yang pernah mungkin sampaikan? Terkait catatan khusus itu materi dari petunjuk kami nanti akan dijabarkan di dalam S19 kami kepada teman-teman penyidik Polda Jabar. Ibu selaku tim pencari fakta sudah ke Disduk Capil. Saya mau tanya, Ibu jawab. Yang dirubah itu datanya bapaknya Peggy, Rudi Irawan, atau Peggy Setiawan? Biar clear, masyarakat Indonesia menanti. Saya memberikan keterangan itu untuk polisi penyidik, bukan untuk Anda. Ya, ya, tapi kalau tidak dijawab ya, untuk apa kalau tidak dijawab ya, persepsi Anda ini dinilai oleh publik seolah-olah Peggy Setiawan. Dari dulu saya tunjukkan kalau Anda sudah mencari data di Sukcapil, tunjukkan kalau yang dirubah adalah Peggy Setiawan. Itu biar dianalisa oleh penyidik, bukan saya minta. Berarti Anda nggak bisa membuktikan, udah. Oke. Kedua, proses penyidikan. Ada apa? Ya, proses penyidikan nanti sampai di Polda Jawa Barat pada saat konferensi pers, semua identitasnya Peggy Setiawan masih Peggy Setiawan. Dari rapot, dari KTP, bahkan BAP terakhir juga kami dapat, ya, masih Peggy Setiawan, tidak ada berganti nama Robi. Baca nggak Ibu BAP-nya Peggy Setiawan? Ya kan bukan saya lawyernya. Ya sudah. Kenapa mesti hal-hal begitu? Ini masyarakat Indonesia apa ini. Apa yang saya dapati? Namanya pencari fakta. Kita apa yang kita temukan itu supaya kita berikan kepada penyidik, bukan dianalisa oleh kalian. Kedua. Dan kemudian tunggu. Ya. Jangan Anda bentak-bentak saya. Oh, nggak bentak. Ini gaya saya ini. Nggak perlu kedua, seperti itu. Kedua, saya juga bisa balas dengan sebelum Anda. Kedua, pertanyaannya. Pertanyaan yang baik-baik aja. Dan saya itu mencari fakta. Faktanya untuk membantu kepolisian dan membantu kasus ini menjadi terang dan benderang. Itu.
Ya pertanyaan saya, sebenarnya Peggy itu mengganti identitas kapan? Tidak pernah, Pak Karni. Tidak pernah. Tidak pernah. Dicek di BAP-nya. Aduh, ya. Itu dari mana itu? Tidak pernah. Ya. Karena ada informasi bahwa jauh sebelum kejadian penggantian identitas itu tahun 2008. Itu bapaknya Pak Rudi Irawan, bukan Peggy. Untuk menikah lagi dengan Ibu Tuti. Aduh, bukan Peggy Setiawan, bukan. Itu bapaknya, itu urusan dia rumah tangga itu. Sekarang versi Anda tentang kasus ini. Kedua, saya luruskan dulu ya. Ibu Elsa ini tim pencari fakta. Jangan mencari fakta yang menyudutkan kuli bangunan saja. Coba ibu datang ke para terpidana yang merasa dianiaya pada saat proses hukum, pada saat ditangkap. Ibu catat fakta-faktanya, laporkan ke kepolisian. Kedua, ibu datangi Liga Akbar yang merasa kesaksiannya, yang mengaku kesaksiannya diarahkan oleh Rudiana. Itu sudah ramai viral. Ibu datang ke sana, kami tunggu. Laporkan juga ke kepolisian. Biar fair, biar adil mencari fakta itu ya. Ya jangan yang menyudutkan kuli bangunan saja. Jangan yang menyudutkan bapaknya Peggy. Jangan yang menyudutkan orang-orang kecil saja. Ibu harus imbang, harus adil. Ibu penegak hukum juga. Dengar ya. Apa kurang cukup? Kami tunggu Ibu nanti di Cirebon. Ibu bertemu dengan Liga Akbar. Apa kurang cukup? Begitu banyak lawyer yang sudah menyampaikan. Tentunya kita kan Ibu harus tim mencari lihat yang fakta. lain. Nah, Anda pencari kan Ibu fakta. tim mencari fakta. Katanya independen. Yang adil dong. Cari juga fakta-fakta yang merasa dianiaya, terpidana, yang diarahkan kan kesaksiannya. Dari 2016 sudah Anda bongkar. Ya, kita harus cari apa jadi masalahnya, karena di publik ini sudah simpang siur ceritanya, sehingga kami semua advokat bersepakat untuk mencari sisi yang lain. Karena apa? Karena ya, dari itu namanya bukan tim mencari fakta. Tim mencari fakta Anda nanti. Bicara. Anda silakan bicara apapun karena kita independen. Oke, ya sudah, kalau independen nanti kami tunggu ya di Cirebon. Ibu nanti temui Liga Akbar. Hasilnya sampaikan ke Bareskrim atau ke kepolisian. Kacau balaukan masalah ini supaya bisa penyidik itu bekerja dengan baik. Kalau Anda punya masukan, beri masukan kepada penyidik. Ya Ibu kan mengklaim tim mencari fakta. Udah kami udah jelas kalau kami mau membela Peggy Setiawan. Nah ya udah, itu kan udah masuk dari 2016, sudah ada berita-beritanya. Kenapa di harus saya lagi? Pak Karni.